Semua orang mengira ia hanya lelaki biasa, bahkan cenderung tampak cupu. Tapi malam itu, di tengah terminal yang dikuasai puluhan preman, mantan jawara Garut itu menunjukkan jati dirinya. Bukan dengan gaya, bukan dengan gertak, melainkan dengan keberanian dan ilmu yang nyaris terlupakan. Dan sejak saat itu, Pulau Gadung tak pernah sama lagi. Fajar baru saja merayap di langit Jakarta ketika sebuah bus antar kota berdecit pelan memasuki terminal Pulau Gadung. Asap knalpot mengepul, bercampur aroma kopi sachet dan bau oli dari bengkel kecil di sudut terminal. Dari dalam bus itu, seorang pria bertubuh kurus namun tegap melangkah turun. Jaket coklatnya lusuh, ranselnya kecil dan robek sedikit di tepinya. Tak ada yang memperhatikannya, hanya sekilas pandang dari pedagang rokok yang mengira ia pendatang desa. Pria itu bernama Asep Jatmiko. Tatapannya lembut, gerakannya pelan, wajahnya tampak seperti orang yang tak terbiasa dengan keramaian kota. Seseorang yang melihatnya untuk pertama kali tak akan menyangka bahwa setiap langkahnya sebenarnya penuh perhitungan. Asep berdiri sejenak, menarik napas panjang, seakan mencoba memahami ritme hidup di terminal yang gaduh itu. Orang-orang berseliweran di sekelilingnya, sopir yang berteriak mencari penumpang, kernet yang menggoyang-goyang uang receh di tangan, dan pedagang kopi yang sibuk memanaskan air. Di tengah hiruk-pikuk itu, Asep terlihat seperti bagian dari latar, sebuah figur anonim yang mudah terlupakan. Justru ketenangannya membuatnya tampak semakin kecil, semakin cupu, di mata orang-orang sekitar. Beberapa sopir memperhatikan cara berjalan Asep yang agak kaku, seperti orang baru keluar dari perjalanan panjang. Pendatang baru, gumam seorang pedagang mie instan sambil menyodorkan minuman. Asep hanya tersenyum sopan dan menolak dengan halus. Gerakannya lembut, tidak menunjukkan tanda-tanda seseorang yang terbiasa berkelahi atau bersilat. Namun ada satu hal yang tidak disadari para pedagang itu, setiap kali Asep menunduk memeriksa tali ranselnya, matanya bergerak cepat ke setiap sudut terminal. Ia membaca situasi, menghitung arah keluar, memperhatikan kelompok-kelompok kecil yang mencurigakan. Ketenangan itu bukan kepolosan, itu adalah insting seorang yang pernah hidup di dunia yang keras. Angin pagi menerpa wajahnya ketika ia berjalan ke bangku kayu dekat pos keamanan. Ia duduk pelan, merenggangkan bahu yang kaku. Di tangannya ada secarik kertas kecil berisi alamat yang ditujunya, tempat kerja baru sebagai teknisi bengkel. Namun dalam benaknya, ia tahu bahwa tinggal di Jakarta bukan hanya soal pekerjaan, selalu ada masalah yang datang tanpa diundang. Sambil menunggu bus lanjutan, Asep membuka botol air minum dan meneguk sedikit. Di balik ketenangan itu, ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih tajam dari golok manapun, masa lalu. Masa di mana namanya dikenal sebagai Asep, bajak kidul, jawara Garut yang pernah membuat geng-geng begal ketakutan. Tapi di sini, di tengah hiruk-pikuk terminal, ia hanyalah pria biasa yang berharap bisa menjalani hidup sederhana. Namun takdir tidak pernah peduli pada keinginan manusia. Dari kejauhan, sekelompok pria bertampang keras menatap ke arah Asep sambil tertawa kecil. Mereka memperhatikan jaket lusuh, wajah lugu, dan postur tubuh yang terlihat sederhana. Dalam pandangan para preman Pulau Gadung itu, Asep hanyalah mangsa empuk, pendatang kampung yang mudah diperas. Hari itu, tanpa mereka sadari, mereka baru saja memulai cerita yang akan mengguncang terminal seluruhnya. Dari kejauhan, 6 pria berjaket kulit lusuh berjalan mendekati Asep dengan langkah menggoyang, khas preman terminal yang sudah merasa menguasai wilayah. Mereka adalah bagian dari kelompok Bodon, preman paling ditakuti di Pulau Gadung. Tatapan mereka menyipit saat melihat Asep duduk tenang. Seakan-akan pria itu memakan ruang yang bukan miliknya. Pemimpin kecil rombongan itu, seorang pria berkulit gelap dengan bekas luka panjang di pipi, menghentikan langkah hanya beberapa senti dari wajah Asep. Ia meniup asap rokok ke arah Asep, sengaja, seperti ritual penghinaan yang biasa mereka lakukan pada pendatang desa. "Bro, kalau nongkrong di sini, bayar dulu uang keamanan," katanya dengan senyum miring. Asep menatapnya sekilas, lalu dengan sopan menggeleng. "Mohon, saya cuma nunggu bus." "Satik DOG angkat," jawabnya. Suaranya lembut, tidak menantang. Tapi justru keluasan itu membuat para preman semakin tertawa, seolah Asep sedang memelas. "Waduh, cupu pisan," ujar salah satu preman sambil mencolek pipi Asep, membuat kerumunan kecil tertawa. Beberapa pedagang yang mengenal watak para preman itu mulai menjauh, khawatir keributan akan segera pecah. Mereka tahu persis, siapapun yang menolak membayar,
biasanya pulang dengan mimisan. Asep menarik napas, mencoba tetap tenang. Ulah gitu, Kang Moal HD. Abdi teniat ngalakukan masalah, katanya lagi. Tapi bagi para preman, kata-kata itu justru terdengar seperti alasan seorang pengecut. Mereka mengira Asep sedang berlagak bijak seperti suhu silat palsu yang sering muncul di TikTok, padahal fisiknya tak mendukung sama sekali. Preman bertato naga maju selangkah, menyentak kerah jaket Asep dengan kasar. Suhu, jangan sok nasehatin kita ya. Kalau takut, bilang takut. Jangan sok-sokan jadi pembimbing spiritual, ucapnya sambil tertawa keras. Kata suhu itu diucapkan sebagai hinaan, menganggap Asep sok sakti padahal tampangnya bagai orang baru belajar merantau. Asep diam, tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang bergetar di udara, ketegangan halus yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang cukup peka. Matanya menunduk, seakan tidak ingin balas menatap. Namun di balik tatapan itu, ada bayangan masa lalu yang mulai bangkit, insting bertahun-tahun yang tak pernah benar-benar hilang. Para preman semakin menggencarkan ejekan. Suhu cupu, ajarin kita ilmu menghilang dong, teriak salah satu sambil mendorong bahu Asep. Namun pada dorongan ketiga, tangan preman itu terlalu keras menghantam dada Asep, membuat ranselnya jatuh. Benda kecil dari dalam ransel bergulir keluar, sebuah sabuk kulit tua bertandakan simbol silat Garut. Simbol yang segera membuat suasana berubah, meski para preman belum menyadarinya. Asep menatap sabuk itu lama, seperti pertanda bahwa kesabarannya mulai menipis. Sabuk kulit tua itu berhenti tepat di kaki salah satu preman. Ia menunduk, mengambilnya tanpa izin, lalu melihat ukiran simbol Garut yang terpahat jelas di bagian tengah. Bro, apa ini? Sabuk sakti, sabuk jawara, ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Preman lain mendekat, melihat-lihat, lalu ikut tertawa seakan menemukan mainan baru. Wah, jangan-jangan dia ini suhu silat yang sering muncul di live TikTok, kata preman bertubuh tambun sambil menirukan gerakan tangan aneh. Aduh Suhu, tolong tunjukkan jurus menghilang, Suhu. Ajian, kerumunan kecil yang menonton mulai ikut terkekeh, mengira Asep hanya salah satu dari pesilat karbitan yang suka mengaku-ngaku sakti demi konten. Asep mengambil sabuk itu perlahan, mengibaskannya dari debu. Wajahnya tetap tenang, sangat tenang. Mangga, balikan, eta barang kenangan, ujarnya dengan suara halus. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman. Justru ketenangan itulah yang membuat para preman semakin menyepelekannya. Kenangan, teriak salah satu preman sambil menepuk pundak Asep keras-keras. Suhu, kalau mau nipu orang, jangan pakai sabuk beginian. Mana ada jawara beneran kelihatan cupu kayak gini. Ejekan itu menggantung di udara, menggema di antara deru bas yang baru masuk terminal. Asep memejamkan mata sejenak. Ada bayangan wajah guru silatnya, ada kilasan latihan berat di kaki Gunung Cikuray, ada dentingan kayu dipukul bertalu-talu. Semua itu muncul sebentar lalu memudar ketika ia membuka mata. Abdi tebohong, Kang. Tapi mohon ulah maksa, ulah neken, ucapnya lembut. Namun bagi para preman, kata-kata itu justru terdengar seperti sandiwara murahan. Tuh kan, sok bijak lagi, nih orang beneran percaya dirinya jawara, ujar salah satu preman sambil memamerkan tawa yang dibuat-buat. Mereka mengelilingi Asep, merapatkan lingkaran seolah hendak menahan seekor kambing yang baru hendak dipotong. Gini aja, kata preman bertato naga sambil menunjuk dada Asep. Kalau lu bener jawara, buktiin. Biar kita lihat, suhu beneran apa suhu karbitan. Kerumunan mulai bersiul, menyoraki Asep. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel, ingin merekam kejadian tersebut untuk konten hiburan. Asep menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang dipenuhi kesombongan dan rasa menang. Ia menarik napas panjang, menunduk sedikit. Lalu dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, Abdi henteu niat mintonkeun nanaon, tapi tong salahkan Abdi lamun aya nu cilaka. Kata-kata itu terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang berubah di udara. Sesuatu yang membuat beberapa pedagang yang mengamati dari jauh merasakan firasat buruk. Mereka tahu, badai sedang merangkak naik, diam-diam. Kerumunan di sekitar Asep makin memadat. Para pedagang yang tadinya hanya menonton dari jauh mulai menutup lapak, beberapa bahkan menarik anak-anak mereka menjauh. Bukan karena mereka mengenal Asep, tetapi karena mereka tahu watak preman-preman ini, jika mereka sudah mengepung seseorang, biasanya akhir cerita tidak pernah manis.
Suara gaduh terminal perlahan tenggelam oleh bisik-bisik ketegangan. Bodon, pemimpin preman Pulau Gadung, akhirnya muncul dari balik deretan angkot. Tubuhnya besar, wajahnya berhias luka-luka lama yang membuatnya tampak seperti binatang buas yang sering bertarung. Ia menatap Asep dari jauh, alisnya terangkat, seolah tak percaya kelompoknya butuh ramai-ramai hanya untuk mengurusi pria yang tampak lemah. "Siapa dia?" tanya Bodon dengan nada berat. Preman bertato naga menunjuk Asep. Katanya suhu silat, bos. Tapi cupu, sok-sokan bijak. Bodon menyeringai, menatap Asep dari kaki sampai kepala. "Suhu, yang bener aja, ini mah tampang orang yang baru lulus jadi kuli." Asep hanya menunduk, tidak menatap Bodon. Tapi ketenangan itu justru membuat Bodon semakin tersulut. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat, setiap hentakannya seperti ancaman. "Gue kasih satu kesempatan," katanya sambil menusuk dada Asep dengan jarinya. "Bayar, sekarang, atau," ia menatap tajam, "atau gue bikin elo nyesel datang ke Jakarta." Dorongan itu cukup kuat untuk membuat tubuh Asep terdorong mundur beberapa langkah. Sabuk kulitnya tergenggam erat di tangan, seperti mengikat masa lalu yang selama ini ia coba tinggalkan. Asep menegakkan tubuhnya perlahan, mengambil napas panjang. Bukan karena takut, tetapi karena ia sedang menahan sesuatu jauh di dalam dirinya agar tidak meledak. Melihat Asep tak bereaksi dengan ketakutan, Bodon tertawa keras. "Wois semua, lihat nih, pendatang kampung sok-sokan kebal." Para preman lain ikut tertawa, bersiul, mengejek. Tapi beberapa orang tua yang mengamati dari jauh mulai berbisik-bisik, sebab mereka melihat perubahan kecil pada wajah Asep, sorot mata yang mulai meredup. Bukan karena pasrah, tetapi karena ia sedang menghitung batas kesabarannya. Preman bertubuh tambun maju dan mencoba mendorong Asep sekali lagi, lebih keras. Tapi kali ini Asep menahan tubuhnya, tidak bergeser sama sekali. Dada mereka bertemu, kerumunan langsung terdiam. Ada aura aneh yang memancar dari pria cupu itu, sebuah ketenangan yang terasa terlalu dalam untuk orang yang tampak begitu sederhana. Bodon melihat itu, wajahnya berubah masam. Ia menyentak bahu Asep dengan kasar, menantang. "Gue bilang apa? Hah? Jangan sok jadi suhu di sini." Asep menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya, ada kilatan halus yang membuat dua pedagang di belakang mundur spontan. Ia mengangkat wajahnya, menatap Bodon, dan untuk pertama kalinya, suara Asep tak lagi lembut. "Kang, tos cekap." Hening merayap perlahan, seperti detik sebelum badai menerjang. Ketegangan di udara seperti tali yang ditarik terlalu kuat, siap putus kapan saja. Bodon berdiri paling dekat dengan Asep, wajahnya memerah karena merasa diremehkan. "Anak kampung begini berani ngelawan gue," gumamnya sambil mengepalkan tangan. Para preman lain membentuk lingkaran lebih rapat, memastikan Asep tidak bisa kabur. Mereka yakin, pria kurus itu sebentar lagi akan merangkak memohon ampun. Tiba-tiba, salah satu preman muda melompat maju dengan gerakan kasar, tangannya melayang ke arah wajah Asep. Pukulan itu cepat, liar, tak terkontrol, pukulan khas jalanan yang biasanya cukup untuk menjatuhkan orang yang tak siap. Kerumunan menahan napas, mengira Asep akan tersungkur dalam satu hantaman. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa mengangkat tubuhnya, Asep menggeser langkah hanya seujung jari, menepi dari lintasan pukulan. Tangan kirinya bergerak ringan, menepis pergelangan preman itu dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Namun hasilnya, preman itu terlempar mundur seperti ditabrak motor, jatuh berguling-guling di lantai terminal. Sunyi, sangat sunyi, bahkan suara klakson angkot yang biasanya tak pernah berhenti terdengar seakan jauh dari tempat itu. Semua mata memandang Asep, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Asep sendiri hanya menurunkan tangannya perlahan, seakan gerakan tadi hanyalah sesuatu yang ia lakukan tanpa niat. Wajah Bodon berubah total. Tadi ia tertawa lebar, kini ia menatap Asep seperti menatap sesuatu yang tak ia pahami. Beberapa preman lain saling berpandangan, bingung. Mereka mencoba menalar kejadian itu, tapi otak mereka tak bisa menerima fakta bahwa pria cupu berjaket lusuh itu bisa membuat orang terpelanting hanya dengan sentuhan. Asep menghela napas panjang, tatapannya tidak marah, tidak pula sombong. Justru ada rasa sedih di matanya. "Kuring parantos ngingetkan," ucapnya, suaranya tenang tapi membawa gema yang dingin. "Ulah maksa." Kata-kata itu membuat beberapa pedagang di belakang merinding. Suara itu bukan suara orang biasa. Suara itu adalah suara seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi kekerasan.
Namun Bodon tidak ingin kehilangan muka. Ia berteriak, "Serbu, biar dia ngerasain apa arti ngelawan preman Pulau Gadung." Puluhan preman yang tadinya ragu, akhirnya menerjang maju dalam satu gelombang besar, seperti kawanan anjing liar yang mengejar mangsa. Kerumunan panik, beberapa orang berlari menjauh, beberapa mundur bersembunyi di balik kios. Asep berdiri di tengah lingkaran itu tanpa bergerak. Lalu, saat gelombang pertama preman menerjang, ia mengangkat kepalanya perlahan. Sorot matanya berubah, tajam, jernih, dan penuh perhitungan. Dalam sekejap, yang tampak cupu itu menghilang, dan yang muncul adalah Asep, bajak kidul, jawara Garut yang selama ini ia sembunyikan. Pertempuran besar akhirnya dimulai. Gelombang pertama preman itu menerjang seperti badai, tangan melayang, rantai besi diayunkan, beberapa bahkan membawa kayu bulat yang biasanya digunakan untuk memukul ban. Namun bagi Asep, semua itu bergerak seperti bayangan lambat. Naluri lamanya, naluri seorang jawara Garut yang ditempa di medan keras, akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Tubuhnya miring ke samping, menghindari pukulan pertama, lalu memutar ringan. Dengan gerakan sehalus angin pagi di kaki Gunung Cikuray, Asep mengait lengan salah satu penyerang dan memutarnya. Preman itu terbalik di udara, jatuh keras namun terkontrol. Dua lainnya datang dari belakang, namun Asep menunduk, menahan satu tendangan dan mendorong lawannya menggunakan tenaga minimum. Para preman terhempas seperti daun kering terseret angin. Kerumunan yang menonton mulai terbelalak. Mereka tidak lagi melihat pria cupu yang datang dengan bas lusuh pagi tadi. Yang mereka lihat sekarang adalah sosok yang gerakannya terlalu cepat, terlalu tepat, dan terlalu efisien untuk seseorang yang katanya hanya teknisi bengkel. "Eta, jurus naon, bisik seorang pedagang nih, wajahnya pucat. Asep terus bergerak, bukan menyerang, melainkan menetralkan, menepis, menahan, memutar. Tidak ada pukulan berlebihan, tidak ada dendam dalam gerakannya. Semuanya adalah teknik bersih aliran bulan ngadek, silat Garut tua yang mengutamakan ketenangan dan pengalihan tenaga. Setiap kali tubuh Asep berputar, ada satu preman yang jatuh. Setiap kali tangannya mengangkat, ada satu serangan yang lenyap. Bodon, yang sejak tadi hanya menonton, akhirnya dibuat terperangah. "Nggak mungkin," gumamnya. "Nggak mungkin ada yang bisa ngalahin anak buah gue secepat ini." Kemarahannya memuncak. Dengan teriakan brutal, ia meraih besi panjang yang tersandar di dekat pos keamanan, lalu mengayunkannya ke arah Asep tanpa ragu. Kerumunan berteriak panik. Asep memutar tubuhnya, merendahkan posisi, kedua tangannya membentuk garis tegak khas kuda-kuda bulan ngadek. Besi panjang itu menghantam lantai, menimbulkan suara keras. Bodon mengangkatnya lagi, menyerang membabi buta. Tetapi setiap ayunan hanya menghantam udara. Asep berputar cepat, menepi, dan pada ayunan ketiga, ia menangkap besi itu dengan satu tangan. Kerumunan tercengang. Seluruh tubuh Bodon menegang, mencoba menarik kembali besi itu, tapi tak bergerak satu inci pun. Asep menatapnya dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya, sorot mata seorang yang sudah terlalu lama menahan diri. "Kang, ulah diteruskan," katanya lirih. Suaranya tidak mengancam, tapi cukup untuk membuat beberapa preman yang masih berdiri mundur spontan. Lalu, dengan gerakan cepat yang hampir tak terlihat, Asep mengalihkan tenaga Bodon dan memutar besi itu. Bodon terhempas ke samping, terlempar menabrak kios rokok hingga kayunya berderak patah. Terminal Pulau Gadung seketika sunyi. Puluhan preman yang tadinya begitu angkuh kini tergeletak, dan hanya satu pria berjaket lusuh yang masih berdiri tegak, Asep, mantan jawara Garut yang tak pernah mereka duga. Angin malam berdesir membawa aroma tanah basah ketika Lantara melangkah perlahan menyusuri gang sempit di belakang pasar malam. Cahaya lampu redup berayun, menyoroti wajahnya yang masih menyimpan amarah setelah bentrokan sebelumnya. Luka tipis di lengannya belum sempat mengering, namun tekadnya justru semakin keras. Preman yang tersisa harus dia temukan malam ini. Ia tahu, mereka bukan sekadar pelaku kekerasan biasa, mereka terhubung dengan jaringan gelap yang menculik warga desa untuk diperas tenaganya. Dari kejauhan terdengar suara langkah tergesa. Lantara menegang, menempel ke dinding bambu. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki muncul dengan napas terengah. "Kak, mereka membawa pamanku," ucapnya, hampir menangis. Wajah Lantara langsung berubah. Tanpa berkata apapun, ia berjongkok menatap mata anak itu dan berkata pelan, "Tunjukkan jalannya." Malam ini, tidak ada lagi yang mereka bawa tanpa kembali.
Mereka tiba di sebuah gudang terpencil dekat sungai. Gudang itu remang, namun suara tawa kasar para preman terdengar jelas. Lantara menutup mata sejenak, merasakan denyut energi leluhur yang mengalir dari gelang manik di pergelangan tangannya. Ketika dibuka kembali, tatapannya berubah, dingin, tajam, dan syarat kemarahan yang terpendam. "Kau tunggu di sini," katanya kepada si anak. "Apapun yang terjadi, jangan masuk." Pintu gudang didorong hingga berbunyi keras, membuat para preman terkejut. Mereka berdiri dengan ekspresi tak percaya saat melihat Lantara berdiri tegap di tengah pintu, tubuhnya diterangi cahaya lampu yang berkedip. Salah satu preman maju dengan wajah mengejek. "Heh, gadis kampung ini balik lagi. Berani juga kau." Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tendangan cepat menghantam dadanya, membuatnya terpelanting menabrak tumpukan karung. Beberapa preman lain langsung mengayunkan senjata tajam, namun Lantara bergerak dengan lincah, seolah tubuhnya mengikuti irama angin. Gerakannya bukan sekadar bela diri, ada kekuatan kuno yang mengalir di setiap langkah. Ketika sebuah golok hampir mengenai punggungnya, kulitnya memancarkan kilau tipis, membuat senjata itu terpental seolah membentur batu. Para preman tertegun, sebagian mundur dengan wajah pucat. Apa-apaan dia ini? Namun pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tato ular di leher, justru tersenyum sinis. "Jadi ini gadis yang katanya kebal. Bagus, aku ingin melihat sampai sejauh mana kau bisa bertahan." Ia mengeluarkan senjata api dari balik jaketnya. Terdengar teriakan panik dari anak buahnya, namun ia tetap menarik pelatuk, menembakkan 3 peluru berturut-turut. Peluru itu melesat cepat, namun ketika mengenai tubuh Lantara, suara denting logam terdengar, seperti menabrak lapisan besi. Peluru jatuh ke lantai tanpa meninggalkan goresan sedikit pun di kulitnya. Pemimpin preman itu melongo, matanya membesar ketakutan, langkahnya mundur spontan. Sementara Lantara hanya berjalan perlahan ke arahnya, napasnya stabil, tatapannya merah membara. "Ini, bukan soal aku kebal," ucap Lantara dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ini soal semua orang yang sudah kalian sakiti." Dengan satu hentakan tangan, ia menepis senjata itu hingga terlempar, lalu meraih kerah sang pemimpin dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Dalam sepersekian detik, pria itu terhempas keras ke dinding dan ambruk tanpa daya. Gudang itu sunyi. Para preman yang tersisa berlutut ketakutan, sebagian menjatuhkan senjata. Lantara berdiri di tengah ruangan dengan napas perlahan mereda. Ia menoleh ke arah para tawanan yang terikat, dan detik itu juga, amarah di wajahnya berubah menjadi kelegaan. Satu persatu, ia membebaskan mereka, memastikan semua aman. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ada dalang yang jauh lebih kuat menggerakkan semua ini, dan malam ini, jejak ke arah orang itu telah ia temukan. Setelah memastikan para tawanan selamat, Lantara melangkah keluar dari gudang yang kini tinggal puing berantakan. Udara malam begitu dingin, namun keringat masih mengalir di pelipisnya. Di kejauhan, suara jangkrik bercampur dengan aliran sungai, seolah menyampaikan pesan bahwa hutan turut mengawasinya. Di antara puing itu, ia melihat sesuatu, sebuah kalung besi dengan ukiran simbol naga terbelah, tanda yang membuat hatinya langsung mengeras. Ia mengenali simbol itu. Itu bukan milik preman biasa. Itu milik Sang Renggut, dalang besar yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang. Langkah kecil mendekatinya, anak laki-laki tadi. "Kak, pamanku sudah sadar," ujarnya, masih dengan suara bergetar. Lantara tersenyum tipis dan mengusap kepala anak itu. "Syukurlah, pastikan kalian kembali ke desa dan beristirahat. Aku harus pergi ke tempat lain." Anak itu mengangguk, tapi tatapannya khawatir. "Kak, orang-orang bilang Sang Renggut itu bukan manusia, dia punya ilmu hitam." Lantara menatap lurus ke matanya dan membalas pelan, "Justru karena itu aku harus pergi." Begitu anak itu pergi bersama warga lainnya, Lantara mengarahkan langkah ke arah barat, menuju hutan lebat yang hanya terlihat seperti bayangan gelap dari kejauhan. Di sanalah Sang Renggut diyakini bersembunyi, di sebuah bangunan bekas pos kolonial yang sudah lama ditinggalkan. Hutan itu tidak biasa, banyak yang mengaku mendengar bisikan aneh atau melihat sosok-sosok tak kasat mata mengintai. Tapi bagi Lantara, rasa takut itu telah lama mati, tergantikan oleh rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah kehilangan keluarga karena jaringan ini. Tiba di batas hutan, aura tempat itu langsung terasa berbeda. Angin berhenti seolah tertahan di antara pepohonan.
Daun-daun tidak bergerak, bahkan suara serangga pun menghilang. Lantara memejamkan mata, merasakan energi gelap yang merayap seperti kabut dingin di kulitnya. Dia sudah tahu aku datang, gumamnya pelan. Gelang manik di pergelangan tangannya memanas, seolah memberikan peringatan. Ketika ia melangkah masuk, bayangan-bayangan seperti menari di antara pepohonan tinggi. Setiap langkah terasa panjang, berat, dan membuat napasnya menegang. Namun Lantara terus bergerak. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara berbisik, suara lirih yang menyebut namanya berkali-kali. Ia berhenti, memandang sekeliling. Tidak ada siapapun, namun dari balik pohon besar, sekelebat cahaya merah memantul. "Tunjukkan dirimu," serunya, suaranya stabil meski hatinya sedikit bergetar. Yang muncul bukan manusia, melainkan siluet hitam menyerupai manusia, namun tubuhnya berasap seperti bara hangus. Matanya merah menyala, makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, lalu melesat ke arah Lantara dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, Lantara berputar dan menangkis serangan itu, namun makhluk itu terlempar hanya beberapa langkah dan kembali berdiri, seolah tidak mengenal rasa sakit. "Penjaga bayangan," desis Lantara. Sang renggut sudah benar-benar memanggil roh hutan gelap. Pertarungan berlangsung cepat. Bayangan itu menyerang dari segala arah, tubuhnya berubah-ubah bentuk seperti asap pekat. Lantara menendang, menangkis, menghindar, namun setiap kali, makhluk itu kembali membentuk tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan itu mencengkeram pergelangan tangannya. Rasa dingin menusuk tulang, membuat Lantara menggertakkan gigi. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan mengalirkan energi leluhur dari gelangnya. Cahaya kuning keemasan memancar, membuat makhluk itu menjerit sebelum ia hancur menjadi debu hitam. Tubuh Lantara sedikit goyah, namun ia bertahan. Nafasnya berat, tapi matanya semakin yakin. Jika penjaga seperti itu sudah muncul, berarti ia sudah dekat dengan sang renggut. Ia mengangkat pandangannya ke depan, di kejauhan, sesosok bangunan tua mulai terlihat samar, berdiri sendirian di tengah kegelapan. "Baiklah," ucapnya perlahan, suaranya rendah namun penuh tekad. "Jika ini jalannya, aku akan menuntaskan semuanya malam ini." Bangunan tua itu berdiri seperti monster batu berlumut di tengah kegelapan. Sisa-sisa tembok kolonialnya menghitam, retakan-retakan panjang melintang seperti urat nadi raksasa yang mati. Lantara berhenti di depan pintu kayu berusia ratusan tahun itu, pintu yang seolah bernafas sendiri. Sesaat, ia menutup mata, mendengarkan bisikan angin yang tidak lagi alami. "Masuklah, aku sudah menunggumu," suara itu berkata lirih, namun menggema dari dalam kepalanya. Dengan dorongan perlahan, pintu itu terbuka, menimbulkan derit panjang yang dinginnya menusuk tulang. Ruangan di dalamnya remang-remang, diterangi lilin-lilin hitam yang menyala dengan api biru. Asap tipis berputar pelan, membawa aroma aneh seperti tanah basah bercampur darah kering. Lantara melangkah masuk satu langkah, lalu dua langkah, hingga tatapannya tertarik pada sebuah kursi kayu di sudut ruangan. Di sana duduk seseorang, atau sesuatu, yang hanya tampak sebagai siluet gelap berselimut kain merah. Ketika sosok itu bangkit berdiri, kain merahnya jatuh ke lantai, memperlihatkan tubuh besar dengan kulit dipenuhi tato berbentuk simbol-simbol kuno. Wajahnya sebagian tertutup topeng kayu menyerupai wajah iblis Dayak, namun mata di baliknya hidup, bercahaya merah seperti bara. "Lantara," ujarnya berat, "kupikir kau mati bertahun-tahun lalu di hutan timur. Tapi tampaknya roh nenek moyangmu belum rela melepaskanmu." Lantara tidak gentar. "Permainanmu sudah terlalu lama membunuh orang-orang yang tidak bersalah," katanya, suaranya tegas meski getaran energi gelap di ruangan membuat dadanya berat. "Kali ini tidak ada tempat lagi untukmu bersembunyi, renggut." Sosok itu tertawa, keras dan panjang, sampai lilin-lilin di ruangan berkedip. "Bersembunyi? Tidak, Lantara. Aku menunggumu, karena hanya kau yang bisa membangkitkan kekuatan yang selama ini ingin kupaksa keluar dari dirimu." Wajah Lantara menggelap. Tiba-tiba, lantai bergetar. Dari sudut ruangan, bayangan-bayangan merayap keluar, membentuk sosok-sosok hitam tak berwajah. Mereka bergerak seperti kabut pekat, mengelilingi Lantara. Gelang di pergelangannya bergetar, memancarkan cahaya kuning hangat yang tampak kesulitan menembus pekatnya kegelapan. "Tidak cukup hanya satu penjaga bayangan," kata renggut, suaranya menurun menjadi bisikan dingin. "Kali ini kau harus menghadapi semuanya sekaligus." Satu bayangan pertama meloncat ke arah Lantara, tubuhnya berubah panjang seperti ular hitam. Lantara menepis,
namun serangan bayangan kedua datang dari belakang. Ia menghindar dengan gerakan cepat, tubuhnya berputar memecah arah serangan. Namun kegelapan di ruangan membuat setiap gerak menjadi berat, seolah bayangan itu menyerap tenaga dari tubuhnya. Lantara mengerang pelan, matanya menyipit. Ini bukan sekadar roh hutan, gumamnya. Ini kekuatan yang sudah dicemari ritual kotor. Satu bayangan berhasil mencekik lehernya, sementara dua lainnya menarik lengannya ke belakang. Nafasnya tertahan, renggut melangkah maju perlahan, matanya semakin merah menyala. Kau lihat, tenagamu tidak cukup, ilmu leluhurmu sudah usang, Lantara. Dunia ini milikku sekarang. Lantara menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaga, ia menundukkan kepala dan memfokuskan pikirannya pada gelang pusaka. Cahaya keemasannya meredup, lalu tiba-tiba menyala lebih terang, seperti bara yang disiram angin kencang. Ledakan cahaya itu menerjang bayangan-bayangan di sekitarnya, membuat mereka menjerit sebelum terurai menjadi debu hitam. Tubuh Lantara terhempas ke belakang, namun ia berhasil menahan diri dengan satu lutut di tanah. Nafasnya tercekat, tapi matanya kembali tajam. Renggut terdiam sesaat, sedikit terkejut. Bagus, katanya perlahan. Kalau begitu, kita lanjutkan. Malam ini adalah malam di mana salah satu dari kita harus hilang dari dunia ini. Cahaya emas dari gelang pusaka itu masih berdenyut di udara, seperti napas terakhir dari matahari yang terbenam. Lantara berdiri perlahan, tubuhnya masih gemetar akibat benturan, namun tekadnya jauh lebih kokoh daripada sebelumnya. Sang Renggut menatapnya dari balik topeng iblisnya, lalu merentangkan kedua tangan. Di sekeliling ruangan, lilin-lilin hitam padam satu persatu, digantikan cahaya merah gelap yang muncul dari celah-celah lantai. Kau pikir kau bisa menang hanya dengan kekuatan warisan? Seru Renggut, suaranya menggelegar. Belum ada yang selamat dari ritual bayangan yang kutuai. Tiba-tiba lantai ruangan pecah memanjang, seperti tanah yang terbuka menelan malam. Dari dalam retakan itu, akar-akar hitam keluar melilit, berputar ke udara seolah mencari mangsa. Lantara melangkah mundur satu langkah, merasakan tekanan udara yang semakin memberatkan. Akar-akar itu mengeluarkan suara melengking rendah, seperti jeritan jiwa-jiwa yang dikurung dalam kegelapan. Ini bukan kekuatanmu, kata Lantara lirih namun tegas. Ini kekuatan orang-orang yang kau sakiti. Renggut tertawa keras. Tepat, dan setiap jiwa yang menderita memperkuatku. Dengan gerakan tangan seperti mengangkat gumpalan angin, akar-akar itu melesat ke arah Lantara. Ia melompat ke samping, berputar cepat, lalu menepakkan telapak tangannya ke akar terdekat. Cahaya gelang pusaka memantul, membuat akar itu terhuyung seperti benda hidup yang kesakitan. Namun dua akar lainnya membelit kakinya, menariknya kuat-kuat ke lantai. Tubuh Lantara terseret mendekati retakan gelap itu. Udara di sekitar mulut retakan terasa dingin seperti kematian. Akar lain melilit pinggangnya, dan Renggut berjalan perlahan seperti Algojo yang hendak menetapkan hukuman terakhir. Kau terlalu lama sembunyi, Lantara, katanya. Dunia terus berubah, kegelapan berkembang, dan kau masih memegang harapan yang sudah mati. Akar-akar itu menekan tubuh Lantara, tulang-tulangnya berderak menahan beban. Namun di tengah himpitan itu, ia teringat wajah-wajah yang diselamatkannya, anak kecil yang berterima kasih, para tawanan yang menangis lega, dan ingatan akan gurunya di Garut yang pernah berkata, kekuatan leluhur bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga. Nafasnya bergetar, tiba-tiba, ia memejamkan mata, tidak lagi melawan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan dalam. Gelang di tangannya memancarkan cahaya lembut, berbeda dari sebelumnya. Cahaya itu bukan agresif, bukan panas, melainkan hangat seperti pelukan ibu yang menenangkan. Akar-akar yang melilitnya mulai bergetar. Mereka tidak terbakar, tidak meledak, tidak tercerabut, mereka perlahan terlepas seolah tersentuh ketenangan yang lebih tua dari kegelapan sendiri. Renggut terkejut, melangkah mundur selangkah. Apa yang kau lakukan? Geramnya, cahaya pada gelang itu semakin kuat, memancar seperti matahari kecil di tengah ruangan gelap. Retakan lantai berhenti merekah, dan akar-akar itu merunduk seperti tunduk pada sesuatu yang lebih agung. Lantara membuka mata, sekarang sorotnya berbeda, tenang, dalam, seolah melihat lebih dari sekadar dunia fisik. Cahaya emas itu naik ke lengannya, menyelimuti tubuhnya. Ini bukan kekuatan untuk menyakiti, ucapnya perlahan. Ini kekuatan untuk menghentikan penderitaan yang kau sebarkan. Ia mengangkat tangan ke depan, dan sebuah gelombang cahaya hangat menyebar, membuat bayangan-bayangan di dinding menjerit sebelum menghilang.
Sang Renggut mengangkat kedua tangannya, mencoba menahan cahaya itu dengan bayangan-bayangan pekat dari tubuhnya. Namun kegelapan itu surut, terkelupas seperti kulit mati. Topeng iblisnya retak, menampakkan mata manusia yang penuh ketakutan. Tidak, tidak, teriaknya. Gelombang cahaya itu menerjang seluruh ruangan, membuat dinding bergetar dan kegelapan memudar. Lantara melangkah maju, tegas dan mantap, menuju akhir dari pertarungan panjang antara cahaya leluhur dan kegelapan yang ia harus padamkan malam itu. Gelombang cahaya itu merambat memenuhi ruangan, menghapus bayangan yang selama ini menjadi kekuatan Sang Renggut. Ketika topeng iblis di wajahnya retak, Renggut mundur dengan langkah goyah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan bagian dari dirinya. Topeng itu jatuh menghantam lantai dan pecah menjadi pecahan-pecahan kecil. Dari balik pecahan itu tampak wajah manusia, pucat, cekung, namun masih menyimpan keganasan di mata yang kini berubah gelisah. "Kau tidak seharusnya bisa membuka itu," desisnya, suaranya lebih manusiawi daripada sebelumnya. Lantara berdiri tegak, cahaya emas yang mengelilinginya mulai meredup menjadi kilau tipis. "Topeng itu bukan kekuatanmu," katanya pelan namun menusuk. "Itu penjara." Renggut terdiam sesaat, wajahnya mengeras seolah menahan sesuatu. Akar-akar hitam yang sebelumnya mematuhi perintahnya kini diam tak bergerak, seperti hewan buas yang kehilangan alfa mereka. Ruangan terasa lebih lebar, lebih sepi, seperti tempat yang sedang menunggu keputusan terakhir. Dalam kepanikan yang semakin tumbuh, Renggut meremas rambutnya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. "Kau pikir aku ingin semua ini?" teriaknya, suaranya pecah. "Aku terpaksa, aku diseret." Dari lantai, sisa-sisa bayangan berkumpul seperti tinta hitam, bergerak ke tubuhnya, menyeretnya dalam bentuk asap yang memaksa masuk ke pori-pori kulit. Renggut menjerit, tubuhnya membungkuk, punggungnya melengkung tidak wajar. "Mereka tidak akan melepaskan aku begitu saja." Lantara menatapnya dengan campuran kemarahan dan simpati yang sulit dijelaskan. "Renggut, kau bisa menghentikannya. Kau yang memilih mengorbankan orang-orang itu." Renggut menatapnya, napasnya tersengal-sengal. "Aku dulu, sama sepertimu," katanya terputus-putus. "Seseorang yang ingin melindungi, sampai aku kalah, dan bayangan itu menawarkan kekuatan saat aku paling lemah." Suaranya merendah, seperti pengakuan terakhir dari seseorang yang sudah terlalu lama tersesat. Namun sebelum Lantara bisa mendekat, lantai kembali bergetar. Bayangan yang tersisa di ruangan mulai naik membentuk sosok besar di belakang Renggut, siluet raksasa dengan tanduk panjang dan mata menyala merah, jauh lebih gelap dan kuat daripada sebelumnya. Siluet itu menunduk, seolah membisikkan sesuatu ke telinga Renggut. Tubuh Renggut menggigil keras. "Tidak, jangan, aku tidak mau lagi," bisiknya lirih. Tapi bayangan itu merangkul tubuhnya dengan kasar, memaksa, merasuki seperti racun yang menyatu dengan darah. Renggut melengking, jeritan yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Kulitnya menghitam, ototnya menegang, dan simbol-simbol tato di tubuhnya menyala merah menyala. Wujudnya berubah menjadi sesuatu yang berada di antara manusia dan iblis. Lantara mengangkat lengan, bersiap menghadapi bentuk paling berbahaya dari kegelapan itu. "Jadi ini pilihanmu," gumam Lantara. "Atau, ini pilihan bayanganmu?" Tanah di bawah mereka pecah kembali, lebih besar dari sebelumnya. Tembok-tembok bangunan kolonial itu runtuh satu persatu, namun kegelapan yang keluar dari tubuh Renggut menahan reruntuhan itu di udara, seperti patahan dunia yang membeku. Dari tenggorokan Renggut keluar suara rendah, seperti ratusan suara yang berbicara bersamaan. "Lantara," suara itu bukan memanggil, tapi mengutuk. Mata merahnya menyala tajam, penuh kebencian yang tidak lagi manusiawi. Lantara menarik napas panjang, cahaya dari gelangnya berkedip, seolah menunggu keputusan dari pemiliknya. "Kalau begitu," katanya, menegakkan tubuh. "Ini bukan lagi tentang kau dan aku. Ini tentang menghentikan kegelapan yang sudah mengorbankan terlalu banyak jiwa." Ia menurunkan kuda-kuda, tangan kanan terangkat, mata fokus tanpa gentar. Di depan, Renggut atau apapun ia telah berubah menjadi, mengangkat kedua lengannya, menciptakan badai bayangan yang berputar seperti pusaran maut. Pertempuran terbesar malam itu akhirnya dimulai. Pusaran bayangan yang diciptakan Renggut mengamuk seperti badai hitam yang ingin menghancurkan seluruh dunia. Angin berhembus kencang, membawa serpihan bangunan yang melayang di udara, tersedot oleh gravitasi gelap yang ia ciptakan. Lantara berdiri di tengah amukan itu, tubuhnya sedikit terhuyung namun kedua kakinya tetap tertanam kokoh.
Cahaya dari gelang di tangannya terus berkedip, seolah berusaha mempertahankan nyala terakhir di tengah kekacauan yang nyaris tak dapat dibendung. Renggut melesat ke depan tanpa peringatan, seperti bayangan yang terlempar dari amarah neraka. Tubuhnya yang kini raksasa bergerak secepat kilat, memukul lantai sehingga retakannya merambat seperti jaring laba-laba. Lantara melompat ke samping, namun gelombang bayangan mengikuti, bentuknya seperti tangan-tangan hitam yang meraih tanpa henti. "Kau tidak akan lolos lagi." Suara Renggut terdengar seperti ribuan roh yang berteriak bersamaan. Udara bergetar setiap kali ia berbicara. Lantara menggulung tubuhnya ke depan, menghindari hantaman lain yang membuat lantai di belakangnya meledak. Debu dan serpihan bangunan berhamburan, namun cahaya dari gelang membentuk pelindung tipis yang menjaga matanya tetap terbuka. "Renggut, sadarlah, kau masih bisa kembali," teriak Lantara. Tetapi wujud hitam itu hanya menggeram, dan kedua matanya menyala lebih merah, seolah amarahnya baru dimulai. Dari bayangannya sendiri, muncul ratusan serpihan cahaya hitam seperti belati yang melesat ke arah Lantara. Lantara mengangkat lengannya, cahaya emas menyembur, membentuk perisai yang menangkis sebagian besar belati. Namun beberapa mampu menembus, menggores kulitnya dan meninggalkan bekas luka gelap seperti tinta. Ia merintih, menahan rasa sakit yang merayap masuk, mencoba memakan nyawanya dari dalam. "Ini bukan serangan biasa," gumamnya. "Ini kegelapan yang sudah menempel terlalu lama." Meskipun tubuhnya melemah, tekadnya tetap menyala. Dengan sisa tenaga, Lantara menghantam tanah dengan telapak tangannya. Cahaya emas meledak ke segala arah, menciptakan gelombang yang menghentikan badai bayangan sesaat. Renggut terlempar beberapa langkah, namun segera berdiri kembali, tubuhnya seperti asap pekat yang berubah wujud. Wajahnya kini hampir tidak lagi menyerupai manusia, matanya berlubang, rahangnya terpecah, dan dari dadanya keluar suara dentuman seperti jantung monster. "Kau tak bisa menghentikan kami," gumamnya. "Kegelapan tak bisa mati." Lantara menatapnya, kemudian menatap gelang pusaka yang kini memancarkan cahaya lembut, lebih lemah daripada sebelumnya, namun tulus, hangat, dan hidup. Ia sadar satu hal, semakin ia menggunakan cahaya untuk menyerang, semakin energi gelang itu terkuras. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ia rasakan sejak topeng Renggut retak. Bahwa ada bagian kecil dari manusia di dalam kegelapan itu yang masih berjuang. "Aku tidak bisa menghancurkanmu," kata Lantara perlahan. "Tapi aku bisa menyentuh bagian dirimu yang tersisa." Lantara menutup mata, menurunkan kuda-kuda, dan menaruh telapak tangannya di dada. Cahaya emas membentuk lingkaran di sekelilingnya, seperti matahari kecil yang berdenyut. "Ini bukan pertarungan kekuatan," ucapnya pada dirinya sendiri. "Ini pertarungan jiwa." Ketika ia membuka mata kembali, sorotnya berubah, bukan kepahlawanan, bukan kemarahan, tetapi keikhlasan untuk menyelam ke dalam jiwa yang tersesat. Ia melompat ke arah Renggut, menerobos badai bayangan yang berputar seperti pusaran neraka. Tangan Lantara menembus barisan bayangan dan menyentuh dada Renggut, tepat di tengah simbol merah menyala. Untuk sesaat dunia berhenti. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada angin. Hanya dua jiwa yang saling bertemu di antara batas kehidupan dan kehancuran. Tubuh Renggut bergetar hebat, bayangan yang menyelimutinya menjerit, meronta, mencoba kabur. Namun cahaya dari tangan Lantara menyusup masuk, menembus kegelapan itu, mencari manusia yang terjebak di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, mata Renggut berubah, bukan menjadi merah, bukan menjadi hitam, tapi menjadi manusia.